Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi syahri Ramadan, farada fi naharihi siyam wastahabba fi lailihi al-qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul bashari wal kaun, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah yang pada saat ini melanjutkan tafsir tentang ayat-ayat puasa yang dulu sebelumnya di 2 tahun yang lalu kita mengkaji surah Al-Baqarah 183 sampai 185, kemudian berikutnya 186 dan sekarang Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam dari benang hitam, yaitu fajar, waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia
supaya mereka bertakwa. Kalau kita amati sebagian dari arti kosakata yang ada dalam ayat ini, uhilla, kalau dalam bahasa Arab ini adalah fi'il madhi mabni majhul, kata kerja bentuk pasif, sama dengan kutiba alaikum, itu juga mabni majhul, kata kerja bentuk pasif. Kalau kutiba mabni maklumnya, bentuk aktifnya kataba. Kalau uhilla, kata kerja bentuk aktifnya atau mabni maklumnya adalah ahalla. Awalnya adalah ahallallahu lakum, Allah menghalalkan. Tapi di sini menggunakan kata kerja bentuk pasif, berarti diartikan dihalalkan lakum bagi kalian. Lailatas siyam, pada malam asyam, yaitu puasa. Yang dimaksud adalah pada khususnya bulan Ramadan dan juga pada umumnya puasa di bulan-bulan yang lainnya. Ada penggunaan di samping siam juga saum. Apa bedanya saum dan siam? Sebagian besar ulama mengatakan sama saja. Itu adalah isim masdar. Soma yasumu sauman au siaman, sama saja. Maknanya sama. Tetapi ada yang memiliki pendapat kalau dalam penggunaan di ayat-ayat Al-Quran, kata saum ini hanya disebutkan satu kali saja, yaitu di surah Maryam ayat 26. Allah Ta'ala perintahkan kepada Maryam untuk diam pada saat mendapatkan pembulian dari orang-orang Yahudi. Maryam pulang dari pengasingan setelah melahirkan Nabi Isa, kemudian melewati pasar, ketemu dengan orang-orang Yahudi, dibuli habis-habisan karena Maryam belum punya suami tetapi mengandung dan melahirkan anak, dituduh begini begitu ya. Fakuli, maka katakanlah wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernadar untuk Allah menahan. Jadi kata-kata sauma di situ artinya menahan. Walan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak bicara kepada manusia pada hari ini. Jadi di situ kata-kata sauma, para ulama mengatakan menahan secara umum. Apakah menahan dari makan minum, apakah menahan dari bicara, penggunaannya umum. Sauman bermakna imsakan, menahan. Nah, sedangkan kata siam ini digunakan dalam Al-Quran ada di 7 ayat yang semuanya tertuju maknanya kepada ibadah yang khusus, yang para ulama mengatakan al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ada 3 macam, yaitu makan, minum, dan jima. Yang tiga-tiganya ini kalau kita simpulkan dari 2 syahwat, 2 keinginan, syahwatul batni, keinginan perut berupa makan minum, wa syahwatul farji, keinginan kemaluan ya berupa jima itu. Mulainya min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, lillahi ta'ala, niat untuk Allah. Itu definisi secara istilah puasa yang disebutkan dalam Al-Quran 7 tempat dan semuanya memiliki makna yang sama itu. Jadi di sini Allah Ta'ala menghalalkan kepada kaum muslimin pada malam hari
di bulan Ramadan ini untuk melakukan rafath. Apa rafath itu? Rafath ini secara bahasa asalnya adalah kata-kata kotor atau kata-kata cabul atau kata-kata purno, ungkapan yang harusnya disampaikan secara kiasan atau sindiran tetapi diungkapkan secara vulgar. Nah, itu rafath. Keinginan-keinginan laki-laki kepada perempuan itu rafath, yang kalau dalam bahasa kita kaitannya dengan hal yang jorok lah, yang porno ya. Kemudian yang dimaksud dengan rafath pada ayat ini adalah al-jima', yaitu berinteraksinya suami istri. Jadi itu dihalalkan pada malam hari Ramadan. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nanti ada penjelasan lebih lanjut, sebuah ungkapan yang sangat indah bagaimana hubungan suami istri itu seperti baju atau pakaian. Pakaian diantara fungsinya menutup aurat, sehingga suami istri harus saling menutup aib. Apapun kekurangan masing-masing harus dijaga, harus dilengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti punya kekurangan, tidak boleh diumbar, apalagi di media sosial saat ini, yang itu akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kepada pembahasan asbabun nuzul, latar belakang sejarah diturunkannya ayat 187 ini. Yang ini merupakan rangkaian ayat Siyam. Al-Baqarah 183 sampai 187 ini satu rangkaian tentang masalah puasa. Kita mundur sejenak supaya ada terangkai ingatan kita bagaimana latar belakang turunnya Al-Baqarah 183. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau sebelumnya tidak atau belum diwajibkan puasa. Jadi pada fase Mekah dan pada awal-awal ke Madinah itu belum ada kewajiban puasa. Kemudian beliau menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram yang disebut puasa Asyura nantinya oleh umat Islam itu. Ketika Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dulu di Laut Merah, maka kami peringati dengan berpuasa. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ini lebih layak untuk memberikan penghormatan kepada Musa daripada kalian, karena ada satu kesatuan risalah ya. Maka sejak saat itulah Nabi memerintahkan kepada para sahabat, bahkan mengharuskan, mewajibkan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, dan juga puasa 3 hari di setiap bulannya yang disebut puasa Ayyamul Bid, yang itu diwarisi dari kebiasaan Nabi Adam dulu. Jadi Nabi Adam dulu setelah bertaubat dari kesalahannya di surga dengan memakan buah yang terlarang, kemudian diturunkan ke dunia, Nabi Adam diajari Allah Ta'ala doa penyesalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian beliau membiasakan dirinya berpuasa 3 hari di setiap bulannya, Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah atau bulan Komariah. Dan kita waris sampai sekarang. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ini mengejek, mereka mengolok-olok itu Muhammad dan kawan-kawannya niru-niru perbuatan kita. Mereka meniru-niru puasa 10 Muharram. Nah, Nabi tidak nyaman diajak oleh seperti itu oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan kewajiban puasa Ramadan
pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi tahun kedua periode Hijriah itu, periode Madinah, diturunkanlah puasa Ramadan. Sehingga ya, ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berpuasalah kaum muslimin saat itu di bulan Ramadan. Namun pada fase ini jamaah sekalian masih ada pilihan. Jadi pada saat itu puasa ini pilihan orang-orang yang mau puasa, yang berhalangan bisa tidak puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa lebih baik. Jadi saat itu ada yang puasa, ada yang tidak. Orang yang mampu dan yang tidak mampu ada pilihan. Kemudian pada tahap berikutnya di Al-Baqarah 185-nya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan ini maka wajib dia puasa. Baru setelah itu ditekankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, walaupun masih ada rukhsah dispensasi bagi musafir dan orang yang sakit boleh tidak puasa tapi mengganti pada hari yang lain. Nah, kemudian pada saat berikutnya ada persepsi pemahaman yang menjadi latar belakang turunnya ayat 187 ini. Saat awal disyariatkan puasa Ramadan, makan, minum dan bersetubuh pada malam hari hukumnya halal sebelum tidur dan belum melakukan sholat isya di akhir malam. Coba kita perhatikan di sini ya. Kehalalannya itu hanya ada berlaku pada saat malam sebelum tidur, sebelum sholat isya. Isyanya diakhirkan. Nah, pada saat salah satunya dilakukan, baik itu tidurnya ataupun sholatnya itu sudah dilakukan, maka mereka diharamkan makan, minum dan bersetubuh sampai pada malam berikutnya. Jadi saat itu memberatkan. Hukum tersebut terasa berat bagi para sahabat hingga pada satu malam Umar bin Khattab menyetubuhi istrinya setelah sholat isya. Setelah mandi, Umar merasa menyesal, menangis dan mencela dirinya sendiri. Maka Umar pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku minta maaf kepada Allah dan kepadamu atas kesalahan yang telah kulakukan. Tadi malam aku pulang ke rumah setelah sholat isya. Kemudian aku mencium bau wangi dan aku tergoda dengan nafsuku, lalu aku menyetubuhi istriku. Nabi kemudian berkata, engkau tidak patut melakukan itu wahai Umar, karena memang hukumnya saat itu tidak boleh aslinya. Nah, setelah itu beberapa orang pun berdiri mengaku telah melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Umar. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan hukumnya boleh berjima kepada istri ini pada malam bulan Ramadan. Ini satu versi sababun nuzul. Kemudian versi yang lainnya untuk melengkapi riwayat yang kita sebutkan tadi, Ahmad, Abu Dawud dan Hakim meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Ia berkata, kaum muslimin dulu makan, minum dan menggauli istri selama mereka belum tidur. Kalau sudah tidur mereka tidak mau melakukannya. Namun suatu ketika seorang laki-laki Ansor yang bernama Qais bin Sirmah menunaikan sholat isya kemudian tidur, dan dia belum makan maupun minum, sehingga pada pagi harinya ia kepayahan karena pekerjaannya berat
dia tidak makan minum waktu sahurnya sehingga berat. Dan Umar pun pernah menggauli istrinya setelah ia tidur, yang sudah kita sampaikan riwayatnya di atas. Kemudian menceritakan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini, wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, sampai firman Allah, kemudian summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ini menunjukkan bahwa ketika puasa diwajibkan setiap orang berijtihad, artinya bersungguh-sungguh sendiri mengenai apa yang dipandangnya lebih dekat kepada ketakwaan hingga turunnya ayat ini. Jemaah sekalian, berikutnya tentang batas waktu makan minum dan jima pada waktu awal puasa ini. Sebagai penjelas apa yang sudah kita sampaikan pada malam Ramadan, yang boleh dilakukan bukan hanya berjima tetapi juga makan dan minum. Allah menjelaskan tentang kemuliaan makan dan minum sebagai respon atas kejadian yang dialami oleh sebagian sahabat, yaitu Qais bin Sarmah al-Ansari tadi. Dikisahkan ketika puasa Qais selalu bekerja di kebun miliknya, dan di sore hari dia pulang ke rumah dengan membawa kurma. Malam harinya dia berkata kepada istrinya, bawakanlah makanan untukku. Waktu itu istri Qais ingin memberi makanan hangat untuknya, sehingga terlebih dahulu memasak. Setelah selesai, Qais malah tertidur karena lelah bekerja seharian. Qais kemudian dibangunkan untuk makan, tetapi dia tidak suka mendurhakai Allah dan Rasul. Akhirnya malam itu dia tidak makan, dan esok harinya kembali berpuasa dengan susah payah. Sampai pada waktu siangnya Qais pun pingsan. Setelah tersadar, Qais mendatangi Nabi, dan pada akhirnya turunlah ayat ini. Ini sebagai pelengkap apa yang sudah kita sebutkan. Jadi seperti itulah tahapan-tahapan hukumnya, yang akhirnya di sini ada nasakh ataupun ada revisi ya. Jadi kalau di sini hukum berjima pada malam Ramadan, ayat di atas menjelaskan tentang kehalalan berjima kepada istri di malam Ramadan, dan menasakh artinya merevisi ataupun menghapus hukum yang berlaku sebelumnya. Penasakhan atau penghapusan tersebut menjadi kabar baik yang menggembirakan kepada para sahabat, karena ya mereka tentunya berat kalau berlaku hukum sebelumnya. Batasnya hanya saat tidur ataupun saat sholat isya sudah dilakukan. Kalau salah satunya sudah dilakukan, tidak boleh makan, tidak boleh bergaul dengan istrinya. Jamaah sekalian, di ayat ini ada perumpamaan yang indah yang sudah kita singgung tadi. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian suami, demikian pula istri adalah pakaian suami, karena masing-masing ini saling menjadi penenang pasangannya. Selain itu, ketika tidur, suami istri saling terbuka dan berada dalam satu selimut yang sama, sehingga sangat dekat seperti sebuah pakaian. Ini sunnahnya ya, maksudnya dianjurkannya seperti itu. Tidurnya jangan pakai selimut sendiri-sendiri, dianjurkan satu selimut, dan lebih dianjurkan lagi untuk terbuka, artinya tetap ditutupi selimut ya, tetapi menempel antara kulit suami dan istri, walaupun tidak harus melakukan hubungan. Tapi ini perintah supaya ada kedekatan secara fisik dan emosional antara suami istri ini, selalu rukun, bukan hanya mawaddah di awal-awal pernikahan, tapi juga rahmah, sehingga ada sakinah terus bertahan sampai akhir hayat dan sampai dipertemukan di surga nanti. Selain itu, fungsi pakaian adalah untuk menutupi. Suami istri juga demikian, saling menutupi kekurangan masing-masing, juga saling menjaga agar dijauhkan dari perbuatan yang tidak halal.
Nabi bersabda, siapa saja yang menikah maka dia telah menjaga 2/3 agamanya, maka hendaknya menyempurnakan dengan yang sisanya itu. Nah, faktor kedekatan suami istri inilah yang menyebabkan suami tidak mampu bersabar untuk menjauhi istrinya, sehingga Allah memberi keringanan, memperbolehkan bersetubuh pada malam bulan Ramadan. Kemudian bagi yang terlanjur melakukan persetubuhan sebelum adanya perubahan hukum sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab, maka Allah menerima taubat dan memaafkan mereka. Setelah itu mereka diperintahkan agar mencari sesuatu yang telah ditetapkan Allah dari persetubuhan tersebut, yaitu mengharapkan keturunan yang soleh. Mereka juga diperintahkan menjaga diri dari perbuatan yang haram. Nah, inilah jemaah sekalian ungkapan yang sangat indah, keringanan ataupun tahapan-tahapan hukum yang dari Allah Ta'ala memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin dan merevisi dari hukum yang berlaku sebelumnya, sehingga ini memberikan kesenangan, memberikan kegembiraan kepada para sahabat dan juga generasi sesudahnya sampai kita sekarang ini. Kita menikmati hukum ini dengan sebaik-baiknya untuk saat ini. Nah, jemaah sekalian, larangan-larangan puasa yang disebutkan dalam ayat ini antara lain makan, minum, dan jima, yang tadi sudah kita singgung ya, 3 larangan yang bisa membatalkan. Adapun ciuman, rabaan, dan sejenisnya tidak membatalkan puasa. Akan tetapi hal itu menurut mazhab Maliki dan Syafi'i makruh hukumnya. Makruh artinya dibenci, lebih baik ditinggalkan bagi yang tidak dapat mengendalikan nafsunya, agar hal itu tidak menjadi sebab dilakukannya perbuatan yang merusak puasa. Jadi yang disebut sadu dzari'ah, segala hal yang mengantarkan kepada bahaya itu sudah diantisipasi. Interaksi yang terlalu dekat antara suami istri pada siang Ramadan bagi orang tertentu nggak masalah, tapi bagi orang yang ngapunten ya, wattnya besar, stromnya besar itu, apalagi pengantin baru, hati-hati ya. Menikahnya baru bulan Sya'ban, Ramadan ini sedang romantis-romantisnya, hati-hati. Nanti bisa kebablasan ya, karena kafarat untuk jima pada siang Ramadan ini berat. Pertama harus memerdekakan budak ya, saat ini nggak ada budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Coba siapa yang mampu berturut-turut setiap hari ya selama 2 bulan. Kalau tidak mampu maka ketika memberi makan kepada 60 fakir miskin, itu secara bertahap. Kewajiban ini untuk suami saja yang mengajak, jadi yang lebih aktif, kalau istrinya pasif. Jadi itu berat. Nah, maka harus hati-hati. Menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya serta Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri dan Syafi'i, jika seseorang mencium istrinya dan ngapunten ya, maninya keluar, ia harus mengqadha puasa tanpa membayar kafarat. Jadi puasanya batal. Mani yang keluar disengaja itu membatalkan, dan disebut dalam bahasa Arab istimna, mengeluarkan mani secara sengaja, baik itu interaksi dengan istrinya atau ngapunten misalnya si laki-laki mengeluarkannya sendiri, itu tidak boleh, itu membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya karena ketiduran, mimpi basah, ini tidak sampai membatalkan. Jadi beda ya antara sengaja dan tidak. Seandainya ia mencium dan madhinya keluar, ia tidak menanggung apa-apa. Sudah paham insyaallah ya tentang perbedaan madhi dan mani. Kalau mani ini putih, lekat, lengket itu ya, seperti susu. Kalau madhi ya seperti mulur ya. Jadi madhi muqaddimah atau sebelum maninya keluar itu ada madhi. Kalau hanya madhinya yang keluar itu najis.
madhi ini hukumnya najis, tetapi mani ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan najis, tapi ada mengatakan tidak najis. Tapi ya lebih aman najis saja supaya ya kita berjaga-jagalah untuk pakaian untuk sholatnya. Yang mengatakan tidak najis, mani itu asalnya manusia. Cikal bakal manusia, kalau dihukumi najis berarti manusia najis dari barang najis. Nah itu diskusinya di bab fikih ya. Jadi kalau madhinya saja yang keluar itu tidak menanggung apa-apa, tidak ada qadha dan tidak ada kafarat. Kafarat artinya tebusan. Ahmad berkata, barang siapa yang mencium istrinya lalu madhi atau di sini yang digarisbawahi atau maninya keluar, maka ia harus mengqadha puasanya dan ia tidak wajib membayar kafarat, kecuali orang yang berjima dan maninya keluar baik dengan sengaja maupun karena lupa. Lupa kalau ini bulan Ramadan karena sudah saking mabuk kepayangnya dengan istrinya misalnya, dalam kasus tertentu tadi pengantin-pengantin baru misalnya. Malik mewajibkan orang seperti ini mengqadha dan membayar kafarat. Ini lebih berat ya mazhab Maliki ini. Berikutnya tidak ada kafarat atas orang yang keluar maninya gara-gara memandang. Jadi memandang sesuatu kemudian tiba-tiba refleks tanpa sengaja. Coba ya, ini diperhatikan tanpa sengaja maninya keluar, ini tidak ada kafarat menurut jumhur ya. Sedangkan menurut mazhab Hambali ia harus membayar kafarat dan puasanya pun tidak batal menurut mazhab Hanafi. Kemudian pembahasan berikutnya orang yang masih junub ketika fajar terbit. Tema ini penting terutama bagi anak-anak kita barangkali yang baru menikah dan mungkin belum paham tentang hukumnya. Jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas ulama menganggap sah puasanya. Kata Ibnul Arabi, hal itu boleh dengan ijma'. Ijma' itu kesepakatan, konsensus ulama-ulama kaum muslimin sepeninggal Rasulullah wafat dalam masalah agama. Jadi persoalan yang dianggap sudah final, bolehnya tentang masalah itu. Pada mulanya para sahabat berdebat mengenai masalah ini, tapi kemudian mereka sepakat bahwa orang yang di pagi hari ketika fajar, ketika subuh terbit berada dalam keadaan junub terhitung sah puasanya. Sebabnya karena junub ini tidak berpengaruh terhadap sahnya puasa, lantaran ia pasti bergandengan dengan puasa. Sebab orang itu boleh berjima sebelum fajar, dan juga karena ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ini menunjukkan adanya kemungkinan orang itu masih dalam keadaan junub hingga terbitnya fajar, sehingga ia menjalani sebagian puasa dalam keadaan junub. Karena kata hatta yatabayyana ini adalah ghoyah. Hatta itu artinya sehingga, maknanya ghoyah sampai target tujuan untuk menjelaskan. Akan tetapi mandi berhukum wajib sebab orang itu harus sholat subuh. Kalau sholat tanpa mandi junub, sholatnya tidak sah. Dulu pernah dalam hadis Bukhari diceritakan, cerita dari Aisyah dan juga Ummu Salamah, Nabi pernah pada waktu subuh bangun dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan sholat, kemudian meneruskan puasanya. Itu info yang valid, bisa kita jadikan sebagai dasar ya. Asalkan tadi jimaknya itu dipastikan sebelum cut off, sebelum batas maksimal ya. Nanti kita jelaskan batas maksimal boleh makan minum itu kapan. Nah itu ada penjelasan, ada di ayat ini, tapi lebih jelas nanti kita sebutkan sesudahnya saja. Wanita yang haid apabila telah suci, jumhur berkata, apabila wanita yang haid sudah suci sebelum fajar terbit
dan ia tidak mandi hingga pagi, ia wajib berpuasa dan puasanya sah. Baik ia tidak mandi secara sengaja maupun karena lupa, sama hukumnya dengan orang yang junub tadi. Sedangkan Al-Auza'i berkata ia harus mengqadha puasa hari itu karena ia mengabaikan mandi. Nah, ini berarti pendapat minoritas. Yang lebih longgar pendapat jumhur tadi. Kalau seorang wanita sudah suci dari haid dan nifas atau nifas pada malam hari di bulan Ramadan dan ia tidak tahu apakah hal itu terjadinya sebelum fajar atau sesudahnya, hendaknya ia berpuasa dan mengqadha puasa hari itu sebagai bentuk ikhtiyat. Ikhtiyat artinya berjaga-jaga, dan ia tidak wajib membayar kafarat. Jadi harus dicek dulu, dipastikan sebelum tidur, dipastikan apakah darahnya masih keluar ataukah sudah kering, dipastikan. Kalau tidak sempat, mungkin kasusnya seperti ini, dia harus berpuasa pada hari itu, melanjutkan ya. Kalau soal niat, ya setiap awal Ramadan kita sudah niat puasa 1 bulan, kemudian kita perbarui setiap malamnya itu. Nah, berikutnya tentang bekam. Bekam ini secara umum para ulama mengatakan mayoritas tidak membatalkan puasa. Alasannya dulu Nabi pernah berbekam pada tahun Haji Wada tahun 10 Hijriah, sementara beliau sedang ihram dan sedang puasa. Dengan demikian hadis yang disebutkan ini menasahkan, menghapus hadis Syaddad bin Aus pada tahun penaklukan Mekah 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 8 Hijriah. Aftarul hajimu wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Para ulama memberikan penjelasan, saat itu Nabi memerintahkan yang membekam ataupun yang dibekam untuk membatalkan puasanya itu bukan semata-mata dikarenakan bekamnya, tapi dikarenakan orang yang membekam dan yang dibekam ini melakukan ghibah, ngerasani, menggunjing ya. Sambil enak-enak membekam dan dibekam terus ngomongin orang-orang lain. Nah, maka seolah-olah dia ya pahalanya sia-sia, daripada sia-sia disuruh berbuka sekalian. Itu takwil tafsir daripada para ulama hadis. Nah, jadi intinya bekam ini tidak sampai membatalkan puasa. Nah, jemaah sekalian, maksud al-fajr dalam ayat ini adalah fajar shadiq, fajar yang sah, fajar yang jujur ya, fajar yang sebenarnya, bukan fajar kadzib, bukan fajar palsu, bukan fajar yang bohong. Dengan dalil hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yamna'kum adzanu Bilal an sahurikum, janganlah azan Bilal menghalangi kalian untuk makan sahur. Fa innahu yunadi bilail, sebab ia berazan pada malam hari. Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta tasma'u adzana Ibnu Ummi Maktum, sehingga kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr, dia tidak azan kecuali setelah fajar subuh itu terbit. Jadi ada 2 muadzin, Bilal azan pertama, Abdullah bin Ummi Maktum azan yang kedua. Jadi di sini jemaah sekalian menegaskan ayat yang sudah kita baca, makan minum itu batasnya waktu subuh maksimalnya, kemudian kita tahan sampai maghrib. Nah, adapun kebiasaan kita hanya khusus di Indonesia itu ada waktu imsak. Ini ijtihad ulama-ulama pendahulu kita di Indonesia yang latar belakangnya dulu pernah diambil dari hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ini latar belakang sebab ada istilah imsak walaupun tidak secara harfiah. Hadis ini menyebutkan cerita dari Anas bin Malik
ketika saat itu Zaid bin Thabit menceritakan pernah sahur bersama Rasulullah SAW, sahur bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi berhenti makan sahur dan jeda sejenak sampai azan subuh. Maka Anas bin Malik bertanya, wahai Zaid, berapa jeda lama antara berhentinya makan sahur Nabi dengan azan subuh? Maka Zaid mengatakan kurang lebih sepanjang waktunya 50 ayat Al-Quran dibaca. Tidak ada, ya mungkin saat itu belum ada secara khusus jam, menitnya atau detiknya, tidak seperti secanggih sekarang ya. Jadi waktunya kurang lebih 50 ayat dibaca. 50 ayat yang tidak pendek, tidak panjang juga ya, sedengan lah ya. Ya kurang lebih kemudian disimpulkan oleh para ulama kita di Indonesia dulu ini menjadi kurang lebih 10 menit batas antara imsak, cut off-nya kita makan minum dan jima itu dengan azan subuh itu kurang lebih 10 menitan itu. Ini satu poinnya ya. Yang kedua, dalam kitab Al-Iqna karangan Imam Mawardi disebutkan kata-kata imsak ini juga jadi referensi. Jadi beliau menganjurkan ada imsak, menahan sebelum subuh, ditahan dari makan minum, dan setelah azan maghrib jangan langsung, tapi dikasih jeda waktu supaya untuk ihtiyat tadi, mengamankan berjaga-jaga. Jadi ini untuk berjaga-jaga yang kemudian kita juga mengadopsi, dulu ada di Mesir ya. Ini juga imsak ini diambilkan dari sana. Dulu di Mesir pernah disebutkan istilah imsak ini sekitar tahun 1200-an Hijriah. Itu ada istilah kemudian diadopsi sampai ke kita ya. Sesuai dengan kondisi saat ini untuk kita berjaga-jaga, karena kalau sampai kebablasan nanti lupa akhirnya masuk adzan subuh. Tapi ke dalam kondisi tertentu bagi orang yang ini harus kita kasih edukasi ya. Imsak itu bukan larangan total. Artinya kalau orang itu baru terbangun setelah ada imsak yang ada di speaker itu baru bangun, maka dia harus paham masih boleh. Jangan sampai karena dia mengatakan atau berpendapat tidak boleh akhirnya nggak sahur. Masih boleh makan minum ya. Inilah sahur, yang mana sahur ini adalah yang membedakan antara kita dengan umat-umat sebelumnya. Jadi di sini disebutkan batas waktu diperbolehkan makan, minum dan bersetubuh pada malam Ramadan adalah sampai tampak benang putih. Benang putih ini subuh, dari benang hitam. Benang hitam ini imsak, karena tampaknya benang putih tersebut menjadi pertanda dimulainya waktu melakukan puasa. Inilah fajar shadiq dan fajar kadzib ini. Semula sahabat belum memahami apa yang dimaksud dengan benang merah, maksudnya benang hitam, salah ketik ya, benang hitam dan benang putih, sehingga ketika mereka akan puasa ada yang mengikatkan benang merah, benang hitam dan benang putih di kaki. Mereka tetap makan minum di malam hari sampai waktu agak terang dan warna benang merah dan putih itu terlihat jelas oleh mereka ya. Jadi ini salah paham ya yang terjadi pada saat itu. Di antara perawinya Adi bin Hatim itu salah paham, menyimpan benang hitam dan putih di bawah bantalnya. Nah, kemudian dijelaskan bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah itu kiasan antara fajar pertama dan fajar yang kedua. Jadi batas akhir berpuasa dan hukum wisol. Batas terakhir melakukan puasa adalah masuknya waktu malam, yaitu saat tenggelamnya matahari. Jika seorang meneruskan puasa sampai malam hari, maka tidak mendapatkan pahala. Ini disunahkan takjil ya. Takjil itu mensegerakan. Dipastikan kalau sudah masuk maghrib, maka mentakjilkan, mensegerakan berbuka, itu disunahkan. Asalkan sudah pasti ya masuknya, karena jadwal imsakiyah saat ini banyak sekali yang beda 2 menit, bisa beda 3 menit. Kita ambil yang paling aman saja, jangan terlalu terburu-buru, juga jangan terlalu santai, pertengahan. Nah, jadi saat itu justru perbuatan
di sini disebutkan maka tidak mendapatkan pahala kalau nyambung puasa tadi ya sampai malam. Justru perbuatan itu dilarang karena waktu malam bukan waktu untuk puasa. Dengan demikian dapat dipahami melakukan puasa wisol, menyambung puasa, melakukan puasa berturut-turut tanpa berbuka di malam hari itu hukumnya haram, tidak boleh kita menyambung puasa ya. Puasa wisol ini hanya khusus untuk Nabi karena beliau diberikan makan minum oleh Allah. Kalau kita nggak kuat, jadi tidak boleh kita menyambung puasa. Disunahkan juga jamaah sekalian kita untuk beriktikaf di masjid. Iktikaf ini secara bahasa artinya menetap di satu tempat, sedangkan artinya dalam istilah syariat adalah melaksanakan suatu ketaatan khusus secara terus-menerus pada waktu yang khusus dengan syarat yang khusus di tempat khusus. Para ulama berijma iktikaf itu tidak wajib hukumnya, jadi sunnah hukumnya, melainkan tergolong ibadah sunnah dikerjakan Nabi dan para sahabat serta istri beliau, dan berupa wajib kalau nazar. Kalau saya lulus ujian akan iktikaf di masjid, nah itu hukumnya wajib. Para ulama berijma bahwa tempat iktikaf hanyalah di masjid dengan dalil fil masajid wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi masjid ini para ulama beda pendapat. Kalau masjid jami artinya masjid yang dilakukan di dalamnya sholat Jumat itu nggak ada khilaf. Masjid sebagai tempat untuk sholat Jumat kita iktikaf di situ sah, tidak ada perbedaan. Yang beda adalah kalau masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, ada yang mengatakan disebut masjid fadilah, atau kalau istilah kita musola. Musola ini kalau dalam istilah fikih tempat yang disediakan untuk sholat dan tempatnya terbuka, yang biasanya dulu dilakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha dulu pada zaman Nabi ya di musola, tempat terbuka. Tapi yang sekarang ini musola itu masjid kecil yang tidak digunakan sholat Jumat. Apakah boleh iktikaf di situ? Ya ulama beda pendapat. Kalau saya bicara pribadi, kalau memang itu dipakai untuk sholat 5 waktu, nggak ada alasan untuk dilarang. Kemudian ulama beda lagi, masjid ini harus tanahnya wakaf. Ada yang mengatakan begitu dengan dalil wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Sehingga kalau tanahnya itu hibah, barangkali di beberapa perumahan hibah dari developer, wah ini jadi masalah. Tanahnya bukan wakaf, jadi masalah. Tapi secara pribadi nggak ada masalah. Kalau saya secara pribadi ya nggak ada masalah apakah wakaf ataukah hibah ini. Nah, tapi memang itulah dinamika fikih ya yang demikian. Lama iktikaf ini menurut mazhab Maliki batas minimal iktikaf sehari semalam. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad minimalnya adalah sesaat dan tidak ada batas untuk maksimalnya. Menurut mereka tidak disyaratkan puasa untuk iktikaf. Sedangkan mazhab Maliki menjadikan puasa sebagai syarat mutlak baginya. Mazhab Hanafi mensyaratkan dalam iktikaf yang dinadarkan saja, tidak dalam iktikaf yang sunnah untuk puasa ini ya. Jadi saya lebih cenderung ke mazhab jumhur ini. Tidak ada syarat minimalnya. Bahkan ada yang mengatakan sesaat boleh. Kalau misalnya ngapunten rumah kita di situ, kemudian kita mau jalan, tidak ada alternatif di sana kecuali lewat masjid ini misalnya, kita tenteng sandal, kita masuk dari situ, nawaitu al-itikaf fi hadal masjid sunnah lillahi ta'ala dalam hati misalnya, terus kita berjalan melintasi sampai ke situ, maka itu sebagian ulama mengatakan dihukumi iktikaf ya, sampai seperti itu ekstrimnya ya. Ya barangkali kalau kita ya tidak sependek itulah ya. Mungkin kita iktikaf habis isya ataupun mungkin jam 10 sampai dengan dilaksanakannya sholat tahajud qiyamul lail pada masjid tertentu di 10 hari yang terakhir misalnya. Kemudian kalaupun mau pulang sahur juga boleh, itu sudah dianggap. Jadi hanya 2 saja rukun iktikaf. Pertama niat lillahi ta'ala, kedua berdiam diri di masjid. Tidak harus bangun. Iktikaf itu tidak harus dengan sholat, dengan doa, dengan tilawah. Walaupun di masjid dengan niat dan dengan tidur nggak ada masalah. Jadi syarat rukun iktikaf ini 2 saja tadi, niat dan berdiam diri di masjid.
yang lebih baik pasti ya berdoa, terjaga. Artinya jangan hanya pindah tidur. Kita maksud itikaf kan mensucikan batin kita, muhasabah, dapat pahala. Mosok pindah tidur dari rumah ke masjid ya. Lebih baik dengan berjaga tadi ya. Kemudian bagaimana hukum mendatangi istri saat itikaf? Di atas telah disebutkan bersetubuh dengan istri pada malam Ramadan hukumnya halal. Hukum tersebut bersifat umum, berlaku untuk orang yang ikut itikaf dan yang tidak. Keumuman tersebut kemudian dibatasi oleh Allah sehingga bagi yang sedang itikaf tidak boleh bersetubuh dengan istrinya di rumah. Ini maksudnya kalau dia sudah niat 10 hari itikaf di masjid, ya sudah full. Jangan kemudian disela pulang. Kalau dia nggak kuat ngempetnya, maka dibatalkan dulu itikafnya. Dibatalkan ketika keluar masjid. Nah, baru kemudian melakukan aktivitas lainnya, termasuk pada malam hari di rumah berjima istri, itu nggak ada masalah. Kalau sudah membatalkan ya, ini yang disebut tidak boleh. Kalau belum dibatalkan, tapi berinteraksi dengan istrinya. Nah, jadi di sini kita wajib untuk menaati hukum-hukum atau perintah dan larangan Allah, termasuk diantaranya hukum mengenai persentuhan kulit dengan istri pada saat itikaf. Itu termasuk hudud, batasan-batasan Allah. Disebut hudud, hudud itu dari bahasa mufradnya had itu batasan. Disebut hudud karena ia mencegah masuknya sesuatu yang bukan termasuk bagiannya dan menghalangi keluarnya apa yang termasuk bagiannya. Dari sinilah asal usulnya penyebutan hukuman kejahatan dengan istilah hudud. Dalam bahasa kita, hudud ini bisa diartikan hukum-hukum pidana. Sebab hukuman itu hukuman itu akan mencegah orang yang bersangkutan untuk kembali melakukan kejahatan itu. Dari sini pula adanya istilah al-ihdad dalam iddah. Sebab wanita yang menjalani masa iddah tidak boleh berhias dan berdandan. Jadi ada masa iddah bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari dia berdiam diri di rumah untuk istirahat, untuk menjaga dari fitnah. Karena kalau apalagi usianya masih muda, janda muda ini banyak yang nawar nantinya. Dia kalau nggak kuat nanti diterima sebelum masa iddah selesai menjadi fitnah ya. Demikianlah jemaah sekalian beberapa hukum tentang puasa khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan melengkapi pemahaman kita, mudah-mudahan kita sehat walafiat di Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.